Jumpa lagi dengan channel Bu Eli tentang tutorial pembelajaran. Kali ini kita akan membahas ya cara membuat tabel hasil eksperimen, data hasil eksperimen yang lalu kita terjemahkan ke dalam diagram ya, grafik baik berupa diagram maupun kurva garis dan lain sebagainya menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Excel yang sangat sederhana ya. Jadi ini metode yang Bu Eli sampaikan ini adalah metode yang sederhana saja ya. Nah, mari kita simak ya. Ini digunakan dalam pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Nah, pada aspek numerasi yaitu pengolahan data, menganalisis data, berpikir kritis, analytical thinking ya, dengan mengolah data, membaca data ya, dan membuat kesimpulan ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabel 3 hasil pengukuran parameter polutan udara dalam ruang yang terdapat tanaman Sansevieria. Ini adalah data hasil eksperimen kelas 10G absen bawah ya, di kelompok berapa ya? Kelompok lihat ya. Ini proyek profil pelajar Pancasila SMA Safru 1 Jambi ya, yang baru saja dilakukan pada Jumat 18 Februari 2022 ya. Ini kelompok 3 ya ternyata ya. Jadi Ibu ambil salah satu datanya kelompok 3 di kelas 10G ya. Mereka mengukur 3 parameter ditambah 2 parameter tambahan ya, yaitu dengan menggunakan alat air quality detector untuk mendeteksi jumlah polutan udara yang ada di dalam sebuah ruangan tertutup ya, yang di dalamnya itu ada tanaman penyerap polutan udara yaitu sejenis tanaman Sansevieria. Nah, ini parameternya CO2 dalam ppm ya, kemudian HCHO itu formaldehida dalam miligram per meter kubik, total volatile organic compound TVOC mg per meter kubik, ini datanya. Kemudian parameter tambahan adalah suhu ruang dan kelembapan relatif dalam persen humidity relatif ya. Kalau ini luas daun ini bukan, ini maksudnya adalah data tambahan juga ya, yang nanti akan dibahas pada diskusi dan pembahasan. Tetapi pada kali ini kita akan mentranslate data dari tabel untuk 5 kolom ini ya ke dalam grafiknya masing-masing. Nah, data-data ini dilakukan terhadap atau perlakuannya itu terhadap belangko, kemudian 3 jenis tanaman Sansevieria ya, yaitu sampel A, B, dan C ya, sampel A, B, dan C. Mari kita mulai ya. Bagaimana cara mengubah data dari tabel ke grafik ya. Sebab kalau kita melihat tabel itu membutuhkan waktu yang lama ya, karena ini adalah jejeran deretan angka-angka yang harus kita cermati dari per baris atau per kolom, lalu menghubungkan antar kolom, antar baris, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa melihat dengan cepat hasilnya, kecenderungan datanya seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan dengan ilmiah, yang membuat argumentasi dan membuat keputusan untuk next eksperimen itu harus seperti apa ya. Nah, caranya adalah ini ada tabel seperti ini ya, kemudian ini Ibu sudah membuat judulnya diagram hasil pengukuran gas CO2 dalam ruang yang terdapat tanaman Sansevieria ya. Kita lihat dulu jenis angkanya ya. Pada CO2 ini ribuan. Sementara pada HCHO TVOC ini antara 0 sampai 2 ya. Sementara suhu dan kelembapan ini puluhan. Nah, kalau kelima-limanya ini kita gabung dalam satu kurva atau grafik ya, maka orang bisa membaca dengan pas ya. Karena apa? Karena nanti ada angka yang mendekati 0. Ini karena ada angka 0 ya. Oleh karena itu kita boleh saja menggabung, tetapi lebih tepat disarankan kalau data ini dipecah ya. Artinya per jenis angkanya, ribuan sendiri ya. Nanti puluhan sendiri. Jadi ini ada
dua puluhan ya, dua kolom puluhan ini kita jadikan satu. Nah, kalau sekarang ini kolom ribuan, kemudian grafik berikutnya adalah kolom yang 0, sampai 1 ini ya. Nah, kita akan membuat grafik, maksudnya diagram hasil pengukuran gas CO2 dalam ruang ini ya. Maka caranya adalah kita insert ya, ini chart ya. Kita klik. Kemudian kita bisa pilih ya mau yang mana, yang bentuknya seperti apa ya. Nah, jenis grafik atau diagram pun ini ada pilihannya, ada line, ada pie, bla bla ya. Ini juga disesuaikan dengan jenis datanya ya. Kita ingin membaca data dengan lebih tepat dan jelas ya. Nah, dalam hal seperti ini jenis data CO2 ini bisa kita pilih diagram bar aja ya. Diagram bar ya, atau kolom seperti ini ya. Misalnya mau kelihatan dengan apa di depan semua ya, atau ini di belakang semua, ada yang di depan ada yang di belakang ya. Misalnya kalau misalnya ibu mau memilih yang di depan semua yang sederhana ini misal, atau ini berbentuk silinder ya, oke kita klik oke. Nah, dia akan keluar dua layar seperti ini ya, dan ini ada Excel-nya muncul otomatis ya, otomatis muncul Excel-nya. Nanti kita masukkan data ini, data tabel itu ke sini ya. Nah, jadi yang ini, nah ini ya, lihat. Kita isi dengan kategori 1, 2, 3, ini kita isi seperti ini, Ctrl C, kemudian ini ke bawah, ini Ctrl V, ya sudah langsung dibuat ya. Kemudian kita tidak membutuhkan series 1, 2, kan hanya satu kolom ya, maka kita masukkan data yang CO2 dalam ppm, ini judulnya kita taruh di sini, di series ini. CO2 ya, kita tulis CO2 dalam satuan ppm, begitu. Kemudian ini angka ini kita blok, Ctrl J, ke sini masukkan, kita blok, Ctrl V. Nah, sudah ya. Nah, dengan demikian ini tidak perlu ya. Kolomnya kita bisa hapus karena hanya satu kolom saja ya. Lalu kita lihat di sini ini. Kalian lihat ya. Oke ya. Ini sudah bisa kita. Nah, itu ya. Nah, maka selanjutnya kita hias. Ini sudah menunjukkan data-data perpindahan dari tabel ya, mulai belangko 6000, 5209 hingga 3880. Ini bisa kita hias misalnya ditebalin ya, atau mau diperbesar angkanya di 12 misalnya begitu, atau jenis hurufnya diganti ya. Ini kalau tidak ada kolom ini maka kita bisa del yang kolom 2-nya. Nah, ini tinggal CO2 ya. Kita bisa hias atau mau dibesarkan. Nah, misalnya kita mau mengganti belangko, yang belangko misalnya biru ya. Yang sampel A ini yang mau merah ya. Nah, mau merah ya ini. Nah, lalu kita ke sini lihat fill ya. Fill, solid fill. Nah, ini biru misal ya, kita ganti dengan merah. Close. Nah, ini sudah jadi merah ya. Jadi, jadi supaya bisa membedakan dan untuk mengeksplain itu lebih jelas ya. Sampel B misalnya apa ya, kita ganti, ini klik, double klik ya, kemudian fill ya, fill, solid fill itu padat semua ya, maksudnya warnanya merata ya. Misal mau apa, mau ke coklat ya, coklat. Oke, nah ya sudah coklat ya. Kemudian C kita ganti ya dengan solid fill, warna padat yang merata misalnya ya. Kita mau misalnya mau tidak ada warna di sini, more color ya, standar, maybe hijau ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, sudah ya, sudah jadi ya. Kemudian di sini kita mau membuat skala, misalnya ini kita klik aja vertical value ini, koordinatnya ya. Nah, di sini ada mayor ya, minimum, maksimum, mayor, minor ya, misalnya
Di sini ini kan, di 6.000 ya, maksimumnya angkanya 6.000. Misalnya mau kita olah sendiri menjadi ya, misal 7.500 misal ya. Kemudian yang ini kita buat skala lebih kecil, misalnya 500 misalnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian, minor unitnya ya, misalnya oke, ini minor unitnya sudah pas ya. Yang penting dimulai dari axis value-nya dari 0,0 seperti itu. Kemudian kita close, kita cek. Nah, ini ya sudah skalanya lebih kecil lagi sehingga membacanya begitu melihat blanko ini ya. Blanko kadar ppm-nya hampir 6.000 ya. Kemudian sampel A sekitar berapa ini? 5.000-an ya. Kemudian sampel B ini hampir di 4.000 ya. Kemudian sampel C juga ya, ini lebih rendah lagi misalnya. Lalu kita bisa cocokkan ke sini. Nah, itu ternyata angkanya bisa dibaca dengan lebih mendekati angka pada tabel ya. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat background ya, ini kita membuat background ya. Ini klik aja apakah mau hitam atau seperti apa. Ini akan muncul. Nah ya, misalnya mau membuat background seperti ini. Nah, cuma ini nanti jadi berubah lagi ya, seperti tadi. Kalau kita harusnya mengklik itu tadi duluan ya. Ini kan jadi berubah lagi. Apa ya, kita ini dulu ya. Kemudian ini kita ganti lagi ya supaya kalian tahu ya. Nah, ini tadi apa? Hijau ya. Ini tadi solid, ini tadi hijau. Nah, demikian. Jadi misalnya mau mengganti background supaya lebih enak dilihat. Lalu misalnya kita di sini mau membuat judul ya. Mungkin mau membuat judul. Kita pilih bagian ya, ada desain, layout ya, layout bentuk yang seperti apa ya. Layoutnya ini bisa diganti-ganti juga ya. Misalnya ini legend, ini namanya legend ya. Ini legendnya sudah ada sih ya. Ini legend. Misalnya kita mau memberi judul juga boleh dengan metode langsung insert text box ya, seperti ini. Nah, kita letakkan di sini ya. Sebab sebuah grafik harusnya memiliki judul ya, supaya kita bisa membaca, orang bisa membaca dengan lebih clear ya. Model seperti ini juga bisa kita tambahkan judulnya ya. Nah, judul ini pun bisa ke kalian iya sih ya, di fill misalnya mau apa ya. Mau seperti ini warna merah muda ya atau biru muda. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak mau di blok ini, maka di no color supaya. Nah, sudah jadi ya. Grafik batang atau kita sebut histogram dengan model silinder ya. Sehingga ingat sekali lagi, data pada tabel kita terjemahkan ke dalam bentuk diagram, yaitu histogram. Ini akan jauh lebih mudah dibaca ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke data HCHO, TVOC ya. Di sini kita langsung menggunakan dua data sekaligus ya, ini ya, yang 0, sampai dengan 1,9. Caranya juga sama. Nah, di sini kita tidak menggunakan diagram batang ya, kita akan menggunakan gimana kalau kita menggunakan diagram garis ya. Ini chart. Nah, kita pilih ini yang lain ya, kurva
garis, atau mungkin seperti ini with marker ya. Oke. Ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Oh ya, ini kadang-kadang begitu ya, kita harus ini, kemudian insert di blok dulu, insert chart. Ada apa ya? Oh, kita harus mengopen, close dulu Excel-nya tadi ya. Nah, ini kita close dulu. Nah, kita coba lagi di sini ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, baik ya. Sekarang kita mencoba untuk memindahkan, atau tadi kita bisa saja mengetik ulang ini di sebuah lembar yang lain ya, misalnya. Ctrl C dimasukkan ke sini, Ctrl V ya. Kemudian di sini HCHO-nya kita masukkan ini dalam satuan miligram per meter kubik, sementara yang ini TVOC juga dalam miligram per meter kubik ruang ya. Nah, bagian yang tidak kita butuhkan, kolom yang tidak kita butuhkan, kita del saja. Kemudian kita blok ini ya, Ctrl C masuk ke sini, masukkan Ctrl V ya. Nah ya, seperti itu ya. Sudah pasti akan kelihatan di sini. Nah ya, dengan demikian akan lebih mudah ya melihatnya ya. Sama seperti tadi kita memilih background misalnya ya. Ini ada di sini backgroundnya, apakah mau hitam juga ya. Nah seperti ini. Nah, ini kolom yang ini. Ini kita hapus ya. Kemudian ini karena warnanya sudah dua ya, jadi tidak masalah, sudah membedakan gitu ya. Kemudian di sini ada, misalnya kita mau membuat skala ini sehingga lebih, coba yang ini ya. Ini maksimum 2,5 ya, mungkin kita mau membuat ke angka tadi 1,9 paling tinggi ya, sehingga oke, tidak masalah. 2,5 ini sudah 1,5, misalnya kita mau ubah ke misal ya 0,2 dengan dimulai dari 0,0 ya, akan lebih rapat ya dan lebih, nah ini ya, akan lebih terlihat skala. Kalau skala itu lebih kecil, dia akan lebih mudah kita cermati ya, misalnya seperti ini. Misalnya kalian mau mengganti ya dengan misalnya ini biru ke apa? Ini ada marker fill. Marker fill itu yang marker tadi ya. Kita mau ganti dengan putih misal. Karena backgroundnya, nah ya seperti ini. Ini markernya mau kita ganti. Klik 2 kali ya, lalu klik marker fill-nya, solid fill, kita ganti putih aja ya, supaya lebih mudah terbaca. Nah, seperti itu. Ini juga. Ini juga ya, ini bisa satu-satu. Nah, oke ya. Ini yang garis biru ini, kalau misalnya mau kita ganti, usahakan waktu diklik ya, ini jangan ke
blok yang markernya, tapi misalnya ke garisnya ya, ke line color ya. Nah, solid line-nya yang tadi biru mungkin kita mau ganti ke hijau ya, merah sudah ada ya. Jadi misalnya mau ke hijau yang terang. Ini hijau ya. Misalnya ini mau diganti seperti itu. Nah, ini sudah tergantikan ya. Kemudian sama seperti tadi ya. Jadi ini bisa kita baca bahwa oh ini ikut kita ganti ya. Tadi yang merah total volatile organic compound yang nilainya menurun mulai dari blanco sampai dengan sansevieria jenis C. Kemudian ini tadi biru sudah kita ganti ke ini ya. Jadi ini ada lichen yang biru kita ganti dengan kita coba di fill ya, di fillnya, solid fillnya. Oh kalau mau diubah ke putih bisa ya, tetapi kalau no fill juga tidak masalah. Ini misalnya ini mau kita perbesar ya, dan border style ini misalnya mau mengubah ketebalan garis, ini border color ya, ini otomatis berarti tidak ada. Nah tetapi misalnya kita mau mengganti hijau ini, maka ini harus diganti dengan hijau ya, dengan hijau ya. Ini border color harusnya muncul line color ya. Nah, hijau ini kita sudah ya, sudah diganti, sudah pas itu ya, hijau border color. Nah ini berarti HCHO-nya hijau, yang merah adalah TVOC-nya. Lalu seperti tadi kita insert box. Kemudian kita tambahkan judul, ingat diagram. Atau di sini ya kata diagram kita ganti bisa ya. Grafik hasil pengukuran HCHO dan TVOC dalam ruangan yang terdapat tanaman Sansevieria ya. Seperti itu ya. Jadi kata diagram itu boleh kita ganti dengan, karena kita membuat grafik garis ya, line grafik. Sudah jelas ya anak-anak ya, sudah jelas. Nah diagram ketiga ini adalah hasil pengukuran suhu dan kelembapan relatif dalam ruang yang terdapat tanaman Sansevieria ya. Coba kalian latihan sendiri dalam kelompok ya, seperti apa membuat ini dengan menggunakan data jenis seperti yang pada tabel ya. Angkanya puluhan di sini ya. Apakah mau menggunakan, dicoba-coba saja apakah jenis grafiknya mau berbentuk histogram atau garis atau pie ya, itu bisa coba-coba dan nanti akan kelihatan mana yang lebih cocok ya, karena setiap grafik itu memiliki ini ya, ini memiliki disesuaikan dengan jenis datanya masing-masing. Ini ada pie, ada bar yang menyamping ya, ada scatter ini jika datanya membutuhkan misalnya gradien atau kemiringan garis ya, dan lain sebagainya ya. Baik, sampai di sini penjelasan Bu Eli kiranya dapat membantu dan menambah wawasan bagaimana mengolah ya, untuk Bapak Ibu guru, bagaimana mengolah pembelajaran numerasi yang terintegrasi dalam setiap mata pelajarannya. Contoh yang paling sederhana adalah membuat tabel hasil eksperimen atau percobaan atau tabel dari sumber yang lain, kemudian
dibuat grafiknya dan dianalisis. Mengapa kecenderungan grafiknya menurun, naik atau stagnan ya, atau bagaimana kecenderungan histogramnya ini dan lain sebagainya dalam pembahasan yang ilmiah sehingga melatih critical thinking, analytic thinking dalam pembelajaran numerasi. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.